Polisi menangkap 3 pelaku yang meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya ketiga pelaku masih di bawah umur. Kemunculan balon udara liar yang jatuh di permukiman meresahkan warga di Ponorogo, Jawa Timur. Balon udara liar tidak hanya mengganggu dan merusak permukiman saat jatuh di daratan, tetapi juga membahayakan bagi penerbangan. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku yang meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara. Ketiganya masih di bawah umur, 2 diantaranya masih pelajar di salah satu SMK di Ponorogo. Ketiganya ditangkap saat polisi menyamar sebagai pembeli petasan yang dijual lewat online. Ya, ini menjadi sebuah tradisi yang cukup menyimpang dari yang atau yang bisa melanggar hukum lah. Masih di bawah umur 3 orang. Polisi menyita 20 kg bubuk petasan siap ledak, pembungkus petasan dan pipa paralon. Pelaku mengaku belajar meracik petasan dari media sosial. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai penangkapan 3 pelaku yang meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur, sudah bersama kami Kapolres Ponorogo AKBP Arief Fitrianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, dimulai dari 3 orang yang sudah diamankan, statusnya seperti apa hingga sore hari ini? Ya, jadi memang dari 3 tersangka ini bisa kita tetapkan statusnya sebagai tersangka, sebagai yang meracik membuat bubuk mercon dan termasuk juga petasan, sehingga kita kenakan undang-undang darurat kepada mereka. Ini 3 orang adalah sebagian yang kita amankan. Dari Polres Ponorogo kita telah mengamankan kurang lebih ada 13 orang berkaitan dengan pembuatan bahan peledak untuk bahan petasan ini. Ketiga orang yang sudah ditangkap ini kan masih di bawah umur, Pak. Lalu penanganannya akan seperti apa? Ya, penanganannya tentu berbeda dengan para tersangka yang sudah dewasa, dan kita menggunakan ketentuan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur, dan kita proses penyidikannya pun tentu berbeda dibanding dengan tersangka yang telah dewasa. Oke. Pak Kapolres, sudah berapa lama sesungguhnya 3 tersangka ini melakukan aksi meracik mesiu untuk balon udara? Kalau dari keterangan yang kita dapatkan dari mereka menyatakan bahwa mereka baru belajar membuat bubuk mercon ini pada tahun ini aja. Jadi mereka belajar dari media sosial bagaimana cara membuat dan meracik bubuk mesiu untuk bahan mercon, dan mereka berhasil membuat itu, dan alhamdulillah pada saat mereka akan memperjualbelikan sudah kita berhasil amankan dengan total barang bukti kurang lebih 20 kilo bubuk mesiu dan berbagai ukuran mercon. Pak Kapolres, saya garis bawahi mereka memperjualbelikannya, artinya mereka memperdagangkan bubuk mesiu ini kepada siapa, Pak? Mereka menawarkan kepada teman-temannya yang kalangan pelajar juga, dan kemudian juga kepada masyarakat di sekitar mereka tempat tinggal, sehingga mereka selain diperjualbelikan, mereka merencanakan juga digunakan sendiri sebagai perlengkapan untuk menerbangkan balon udara nantinya. Dari mana Pak bahan-bahan pembuat petasan dan mercon ini didapatkan oleh para pelaku? Mereka mendapatkan bahan-bahan dari seseorang yang sudah kita amankan juga dari daerah Magetan, dan ini tetap kita lakukan intensif pemeriksaannya untuk mengetahui sejauh mana dan berasal dari mana bubuk-bubuk ini. Masih kita kejar dan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Jadi ketiganya ini merupakan peracik mercon tersebut? Ya, betul sekali. Mereka belajar untuk meracik dan untuk memperjualbelikan mercon yang dibuat oleh mereka. Oke. Barangkali Pak Kapolres bisa menjelaskan awal mula pengungkapan kasus ini? Ini berawal dari kebiasaan masyarakat Ponorogo yang biasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan membunyikan petasan atau mercon, sekaligus juga kebiasaan untuk menerbangkan balon udara. Sehingga kami dari Polres Ponorogo, sejak awal sebelum puasa Ramadan kita memberikan himbauan secara persuasif kepada masyarakat untuk tidak membuat dan memperjualbelikan atau menggunakan petasan maupun
balon udara. Dan pada saat menjelang Lebaran kita intensifkan patroli, baik penyelidikan secara terbuka maupun tertutup, dan alhamdulillah kita bisa mengamankan 3 orang ini, dan kita akan lakukan penindakan secara hukum dan sesuai ketentuan yang ada. Artinya ini bergerak dari laporan masyarakat, Pak? Ada laporan khusus ya soal ini? Ya, betul sekali. Tentu kita berawal dari informasi masyarakat dan kita dalami, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kita amankan tersangka ini berkat juga dari informasi masyarakat juga tadi. Pak, ketiga remaja ini masih di bawah umur. Apakah orang tua mereka mengetahui selama ini mereka menjual mercon? Menurut keterangan sementara orang tua tidak mengetahui, dan inilah patut disayangkan kepada masyarakat. Saya menghimbau untuk selalu mengawasi putra-putrinya, terutama dalam penggunaan media sosial, agar hati-hati jangan sampai terjadi pelanggaran hukum gara-gara penggunaan media sosial yang tidak bijak. Kedua orang tuanya rata-rata tidak mengetahui bahwa anak-anak mereka belajar secara mandiri, membuat bubuk mercon, dan berperjualkan kepada teman-temannya, bahkan ke tetangga di sekitar desanya. Lalu apakah dilakukan penahanan, Pak, terhadap ketiga pelaku ini? Ya, sementara masih kita amankan di Polres Ponorogo. Ada pihak lain yang didalami, Pak Kapolres? Tetap kita kembangkan terus, Mas, termasuk nanti dari para pemilik atau yang sumber pemilik bahan peledak yang tadi saya sampaikan di awal. Ini harus kita kembangkan terus dan kita periksa secara tuntas pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab secara hukum. Pak, mereka memproduksi dalam sehari berapa banyak mercon dan petasan, Pak? Mereka memproduksi bukan dalam bentuk harian ya, jadi mereka insidentil, apabila ada bahan mereka kerjakan dan kemudian mereka juga langsung dijual belikan ke masyarakat. Diperjualbelikan seharga berapa, Pak? Rata-rata kalau yang ukuran kecil bisa sekitar 5.000 sampai bahkan ada yang ukuran cukup besar sampai 20.000 per butir. Oke. Seperti apa sesungguhnya fenomena balon udara di wilayah jurisdiksi Anda, Pak? Untuk balon udara sendiri, ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitar wilayah Ponorogo. Dan ini kita dari Polres selalu memberikan himbauan untuk tidak menerbangkan dan membuat balon udara, karena ini sangat membahayakan bagi keselamatan penerbangan maupun bisa mengakibatkan adanya terjadinya kebakaran lahan maupun tempat-tempat lain yang bisa nanti di mana balon itu jatuh. Karena kita tidak tahu. Ini sudah dianggap meresahkan ya, Pak? Ya, ini jadi fenomena yang meresahkan dan membahayakan, dan harus kita dari Polres Ponorogo secara aktif memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan pengertian bahwa bahaya menerbangkan balon udara tersebut, akibatnya apa terhadap keselamatan penerbangan maupun nanti apabila sudah turun, sehingga kita dari himbauan ini alhamdulillah sebelum Lebaran ada beberapa penyerahan dari masyarakat yang sadar yang sudah terlanjur membuat balon udara mereka serahkan secara sukarela, dan kita selama pelaksanaan setelah Lebaran sampai hari ini kita lakukan razia dan lakukan patroli terus-menerus, dan alhamdulillah sampai saat ini Polres Ponorogo sudah berhasil mengamankan 92 balon udara. Oke. Pada prakteknya, apakah masyarakat pada tahun ini juga masih melakukan hal yang sama? Bagaimana perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya, Pak, kebiasaan yang sudah berulang Anda sebutkan tadi? Ya, dapat kami jelaskan kepada masyarakat bahwa alhamdulillah berkat upaya kita dari Polres bersama instansi terkait yang ada di Ponorogo ini dalam menekan jumlah peredaran balon udara. Untuk tahun ini jumlah secara kuantitas maupun kualitasnya alhamdulillah terjadi penurunan hingga 80% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita untuk tahun ini untuk meningkatkan pencegahan agar balon tidak terbang, kita juga menggunakan dukungan teknologi berupa kita menggunakan drone untuk menyobek balon-balon tersebut sehingga tidak tempat terbang lebih tinggi lagi. Pak, selain memberikan himbauan begitu kepada warga, langkah antisipasi dari pihak kepolisian agar tidak ada lagi begitu balon udara, karena ini tidak hanya meresahkan tapi juga membahayakan penerbangan, Pak. Ya, langkah-langkah yang telah kita lakukan, tentu kita bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan unsur TNI juga kami bekerja sama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan melibatkan aparat desa
mulai dari RT, RW, dan kepala desa untuk aktif memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini kita ada kesadaran masyarakat untuk menyerahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini kita apresiasi masyarakat yang secara sukarela mau menyerahkan balon udara ini. Sejauh ini sudah ada laporan mungkin Pak dampak akibat balon udara ini Pak? Sejauh ini kita kalau di wilayah Ponorogo tidak ada dampak yang ditimbulkan, dan kita berharap ke depan juga tidak terjadi hal yang kita harapkan dari dampak dari penerbangan balon ini. Oke. Pak Kapolres, bisa dijelaskan kepada kami mengenai kalau kita melihat kan ada beberapa rekaman video yang mengabadikan balon udara ini diterbangkan dan ini dilakukan oleh para remaja. Apa tindakan yang dilakukan aparat melihat video-video yang seperti ini, Pak? Makanya kita dari video yang sudah beredar, kita akan dalami dari daerah mana dan masyarakatnya kita identifikasi, dan kita akan lakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang kita ketahui terekam dalam video-video tersebut. Selain itu, kita dari Polres juga melakukan patroli. Apabila ditemukan ada masyarakat yang berkumpul ingin menerbangkan balon, segera kita datangi dan kita bubarkan, kita cita balonnya, dan apabila sudah terbang, kita kejar dengan menggunakan drone tadi agar balon tersebut bocor sehingga bisa turun kembali dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Kapolres Ponorogo AKBP Arief Fitrianto sudah berbincang bersama kami.